Jadi Bapak pilih 20 orang, 20 orang perwakilan supaya kalian bisa juga nanti menuntaskan ke teman-teman kalian, ya. Oke, jadi Bapak di sini akan mengajarkan jurus kedua. Jadi Bapak ulangi, jurus BK hebat ini ada 7 ya. Nah, tapi Bapak memberikan kepada kalian yang jurus kedua. Nanti Bu Mardiana sebentar jurus pertamanya, ya. Jurus pertamanya nanti Bu Mardiana yang Bapak akan sendiri. Bapak pilih yang jurus kedua. Jadi jurus kedua itu adalah kelola akan pengalaman mengenai emosi, ya. Jadi Bapak pilih 20 orang, 20 orang perwakilan supaya kalian bisa juga nanti menuntaskan ke teman-teman kalian, ya. Oke, jadi Bapak di sini akan mengajarkan jurus kedua. Jadi Bapak ulangi, jurus BK hebat ini ada 7 ya. Nah, tapi Bapak memberikan kepada kalian yang jurus kedua. Nanti Bu Mardiana sebentar jurus pertamanya, ya. Jurus pertamanya nanti Bu Mardiana yang Bapak akan sendiri. Bapak pilih yang jurus kedua. Jadi jurus kedua itu adalah kelola emosi. Nah, jadi jurus kedua itu jurus BK hebat itu kita akan Bapak akan memberikan pengetahuan mengenai cara mengelola emosi. Jadi emosi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Tidak selamanya emosi itu bahwa harus marah, yang negatif. Jadi emosi itu senang juga termasuk sebuah emosi. Ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke konsepnya, Bapak sudah bagikan tadi sepotong kertas. Jadi Bapak silahkan kalian gambarkan dalam bentuk emoticon. Apa emoticon toh? Perasaan kalian sebelum berangkat ke sekolah. Nah, silahkan Bapak kasih waktu 3 menit saja ya. Kalau bukan 3 menit, iya 2 menit lah. Ya, gambarkan saja berbentuk emoticon, ya. Ya, emoji perasaanmu sebelum berangkat sekolah. Ya, mungkin ada yang senang, mungkin ada yang marah, mungkin ada yang sedih. Ya, terserah. Ya, digambarkan saja emojinya. Nah, kalau terlalu cantik, lalu keren, intinya wakili saja gambarnya. Senyum, seperti senang, ini senang juga nih. Lagi senangnya, maka pedang. Oh ya ini tidur ini. Bisa ceritakan ini yang apa? Iya, kenapa penasaran? Artinya bingung ini bilang aku persiapkan pergi sekolah. Jadi apa tadi? Termometer atau stabilizer. Jadi apa? Kalian mau pilih yang mana? Jadi kulkas. Jadi kulkas sama dengan stabilizer nih. Yang ceritanya suasananya panas di luar, di dalam tetap. Apa ini? Contoh apa? Mau presentasi nanti ke guru-guru. Saya harus kenal diri saya. Apakah saya ini takut, kaget? Kalau ada kan lihat orang kita, kita mau kasih aja seseorang banyak orang bicara di depan banyak orang biasa kan bilang, wah, jangan kesini apa sih? Yang sampai gemetaran, sampai apa yang saya apa sih saya? Apa? Semangat sekali. Ya, kayak semangat sekali lah itu. Tender lah itu. Data. Ya ada. Ada data. Ada biasa aja.
Dadu urusan. B aja. Scare. Ya kaget, takut. Jadi saking pentingnya yang kita belajar pengendalian emosi itu supaya kita ketika kita bermasyarakat kita tidak gampang cari musuh. Kalau gitu, toh yang sampai nanti mungkin teman tak bilang inilah emosi, tersinggung dan sebagainya. Toh biasanya kan kalau orang berpikir positif kan jangan cari tahu, tapi jika itu akan bilang menantu yang sampai provokator, toh pelaku salah. Gimana salah, toh? Nah ini limbic brain, emosinya or feeling brain, berarti emosi dan perasaannya otak. Ya, ini yang pakai nasional of feeling brain, punya pemikiran personal kita, pemikiran umum kita. Silakan yang kelompok 1 berbawah kelompok 1, 2 yang 2, 3 yang 3, 4 yang 4, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tempatnya akan berbeda dengan punya kalian karena Ya berbeda dengan punyamu. Ini kalian. Oke, silakan. Jadi di sini tidak ada kayak tema masalahnya kayak misalkan bully atau apa kami itu masalah umum. Yang pertama itu masalah jika kita bukan lagi kayak bulian atau masalah ini mereka masalahnya menganalisis penyebab masalah kayak kenapa sih begitu masalah berdiskusi. Yang kedua menentukan tujuan, buat tujuan yang jelas untuk menyelesaikan masalah misalkan apa kayak misalkan kita bully dari ke depan kayak harus membuat yang mudah. Yang ketiga mencari solusi, cari alternatif solusi dan evaluasi kelebihan dan kekurangan, mencari solusi kayak mencari tindakan. Yang keempat pilih solusi yang paling efektif dan buat rencana aksi, misalkan memiliki solusi kayak bagaimana caranya meredakan masalah kita aksi dilakukan. Yang kelima aku juga butuh yang lakukan rencana aksi dan pantau progresnya ketika dilakukan di rencana pembalasan target pantau apakah kayak itu bermanfaat juga untuk dia kayak sudah redakan kayak sifat-sifat jahatnya, intinya membalas tapi secara bijak dan juga bertindak yang lebih buruk. Yang keenam evaluasi akan dilakukan penyesuaian jika diperlukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bapaknya 8 katanya proses bisa kita ambil untuk menghindari terjadinya perilaku atau kita terdapat perilaku ini. Bisa kita lakukan semua hal ini atau salah satunya, terserah ya.